Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dan mahasiswi program studi perbankan syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, ingin berdakwah dengan tema KDRT. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam dakwah kita di video ini, mohon diingatkan di kolom komentar ya. KDRT. KDRT singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan terjadinya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual, dan pelantaran terhadap rumah tangga. Hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu memberikan penderitaan baik secara mental maupun fisik di luar dari batasan-batasan tertentu terhadap orang yang tinggal dalam satu rumah. Contohnya seperti pasangan, yaitu suami dan istri, terhadap anak dan kepada orang tua, yang dimana pasangan tersebut masih hidup dengan orang tuanya. KDRT ini dapat berdampak kepada suami, istri, anak, orang tua, bahkan kepada lingkungan sekitar. Apabila ada kekerasan yang mengenai fisik seperti didorong, dijambak, dicubit, atau dilempar barang-barang yang berat, itu dapat mengakibatkan luka fisik. Selanjutnya ada depresi dan tekanan mental. Bukan saja yang ada di dalam rumah, tetapi di lingkungan sekitar pastinya merasakan keributan-keributan yang tidak wajar tersebut dan mengakibatkan lingkungan sekitar itu tidak nyaman akan hal tersebut. Selanjutnya adalah trauma. Trauma ini dapat mengakibatkan tekanan mental, tekanan emosional, tekanan psikologis, atau bahkan mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak wajar bagi anak. Misalkan anak tersebut melihat orang tuanya melakukan KDRT, anak tersebut dapat melakukan apa yang sudah orang tuanya lakukan pada saat bermain atau pada saat di luar. Yang paling parah yaitu bunuh diri. Biasanya ini terjadi pada pasangan yang sudah tidak kuat akan hal tersebut. Dan masih ada hal-hal buruk lainnya yang berdampak kepada anak, orang tua, lingkungan, atau bahkan pasangan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hukum KDRT dalam Islam. Pandangan Islam terhadap KDRT bersumber dari Al-Quran, kebiasaan atau sunnah dari Nabi Muhammad, sejarah, dan fatwa ulama. Al-Quran dan sunnah dengan jelas menggambarkan hubungan antara pasangan suami istri. Al-Quran mengatakan bahwa hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta tanpa syarat, kelembutan, perlindungan, dukungan, kedamaian, dan belas kasih. Nabi Muhammad lebih lanjut menekankan pentingnya bersikap baik terhadap perempuan dalam perjalanannya. Pelanggaran terhadap hak perempuan dalam perkawinan sama dengan pelanggaran perjanjian perkawinan itu dengan Tuhan. Kekerasan terhadap seorang perempuan juga dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam, khususnya tentang kehidupan dan akal, dan perintah Al-Quran tentang kebenaran dan perlakuan baik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya sebagai berikut, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. surat tersebut memiliki arti laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu,
maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dalam terjemahan resmi Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2002, kata perintah wadribuhuna diartikan dengan dan kalau perlu pukullah mereka. Penempatan kalau perlu di dalam kurung dalam kalimat perintah menunjukkan tambahan penjelasan yang sesungguhnya tidak tertuang secara literal dalam kalimat asal wadribuhuna. Penambahan ini secara tidak langsung memberi kesan bahwa memukul hanya dilakukan jika hal itu dianggap perlu saja. Memukul dengan demikian harus dibatasi dengan adanya keperluan atau kebutuhan. Selanjutnya untuk sisi hukum di Indonesia. Hukum KDRT terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau dikenal dengan nama UU PKDRT. Undang-undang ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga. Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT ini. Adanya sanksi ancaman hukuman pidana atau denda yang dapat diputuskan oleh hakim yang mengadili perkara KDRT ini. Contohnya untuk tindak KDRT di bidang seksual. Sanksi yang berlaku yaitu hukuman penjara minimal 5 tahun sampai dengan 15 tahun atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah atau antara 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. Bagi korban KDRT, undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya. Antara lain, pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lainnya, maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum. Dan yang kelima, mendapatkan pelayanan pembimbingan dari bimbingan rohani. Selain itu, dalam pasal 10 Undang-Undang PKDRT ini, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Indonesia yang disebabkan berbagai alasan. Di sini saya akan menyebutkan salah satu kasus yang terjadi, yaitu suami tega injak perut istri yang sedang hamil. Pada awal tahun 2018, dihebohkan dengan berita suami menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami yang menendang dan menginjak perut istrinya yang sedang mengandung karena curiga dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Bayi dalam kandungan yang tidak diakui sebagai darah dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 4 Januari 2018. Saat itu, pasangan suami istri yang menikah pada 14 Juli 2017 itu sedang duduk di lantai seraya bersenderan ke tembok di kediamannya. Tanpa basa-basi, suami langsung menendang perut istrinya dan menanyakan bapak dari bayi yang sedang dikandungnya tersebut. Karena usia kandungan dengan pernikahannya tidak wajar, sambil teriak kesakitan sang istri menjawab dan meyakinkan bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Namun sang suami tetap tidak percaya, kemudian menginjak pada bagian pinggang sebelah kiri korban hingga berkali-kali, kemudian memukul bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 kali. Sang istri pun pasrah menerima pukulan dari suami hingga pada akhirnya mengalami pendarahan. Akibat perbuatan itu, sang suami dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP, pasal 44 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT, dan pasal 80 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari pembahasan sebelumnya mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa disebut dengan KDRT, tentunya kita sebagai wanita takut bahkan khawatir ketika kita menikah kelak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dalam berumah tangga tentunya kita sangat menginginkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Apa itu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah? Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21, sakinah artinya adalah keamanan dan kenyamanan. Mawadah artinya adalah kasih sayang, sedangkan rohmah artinya adalah rezeki atau nikmat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, arti dari keluarga sakinah, mawadah, warohmah adalah
keluarga yang di dalamnya memiliki kasih sayang dan rasa saling menjaga sehingga terjadinya atau terbentuknya kenyamanan dan keamanan dalam keluarga tersebut. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana membangun atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan setelah kita menikah kelak. Yang pertama adalah memilih pasangan yang tepat. Yang kedua, landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Yang ketiga, saling menerima kekurangan maupun kelebihan pasangan masing-masing. Yang keempat, saling memberi kasih sayang yang utuh. Yang kelima, saling bermusyawarah jika menghadapi masalah dan saling memaafkan jika ada kesalahan atau salah paham. Untuk membangun atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentunya hal yang paling utama adalah memilih pasangan yang tepat. Karena menikah adalah ibadah yang paling lama dan dapat dinilai sebagai penyempurna separuh agama. Cukup sekian dakwah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.